Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, video kali ini saya juga akan kembali mengajarkan soal etika. Nah, ini khususnya etika itu berbicara yaitu tentang tata krama ketika kita lagi bergaul. Dan etika ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Jadi apa saja 4 etika tata krama tersebut selain satu ini? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Oke, sahabat entrepreneur, jadi tentunya meski kita itu tidak bisa disukai oleh banyak orang, seperti kayak saya juga, kita tidak mungkin bisa disenangi oleh banyak orang, tapi kita itu bisa melakukan apapun, yang terpenting we do our best. Karena sukses pun dikritik, gagal pun dikritik, catat itu. Ini di menit keberapa. Orang sukses juga dikritik, orang gagal juga dikritik. Jadi kenapa kok kita pusing dengan kritikan orang? Nggak usah dipusingkan, ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengimprove diri kita tidak bisa mengembangkan diri kita. Kalau kita mau improve diri kita, caranya adalah seorang public figure seperti kayak saya ini, setiap tindak tanduk, kata-kata, perilaku saya itu selalu disorot orang. Jadi tentu tidak lepas dari apa saja yang membuat yang saya lakukan itu pasti diperhatikan orang banyak. Nah, di sini saya akan share pengalaman saya. Apa saja kalau Anda suatu hari meskipun bukan public figure pun, tapi Anda akan menjadi seorang yang sangat terkenal, Anda akan menjadi orang yang sangat berpengaruh, Anda akan menjadi seorang public figure kalau Anda terapkan tips-tips ini dan supaya Anda memahami apa tata krama yang harus dilakukan, tapi ilmu ini tidak diajarkan di sekolah. Yang pertama adalah etika ketika Anda ditraktir orang. Jadi ini kebiasaan anak-anak muda ya, mahasiswa ya. Ketika Anda suka ditraktir orang, hindari pesan sesuatu yang harganya lebih mahal daripada yang ditraktir. Jelas-jelas Anda mau ditraktir burger contohnya. Ini saya traktir burger, terus kamu pilih yang paling mahal. Nah ini kan namanya nggak punya etika. Burgernya harga 25.000, kamu pesan yang 45.000. Mumpung ditraktir, aji mumpung namanya. Nah itu namanya etikanya nggak bagus. Ya, kalau seperti kayak gini, saya paling menghindari ketika orang itu mau traktir saya. Kenapa? Kalau Anda mau punya value, Anda ketika mau seseorang punya value, hindari dengan yang namanya ditraktir. Kalaupun ditraktir karena Anda memang lagi bokeh alias nggak punya uang, terimalah dia apa adanya. Bahkan kalau perlu pilih yang paling murah. Sehingga orang yang mentraktir Anda pun merasa Anda itu adalah orang yang sangat baik, ya. Kita tidak tahu seberapa sanggup dia itu untuk menanggung itu, kecuali orang itu memang yang menawarkan. Dia sudah dipesankan yang paling mahal, ya sudah kita terima. Kalau sudah terima, tolong dihabiskan traktirannya supaya orang yang mentraktir Anda itu hatinya gembira. Kalau tidak, Anda tidak menghabiskan, seolah-olah makanan itu tidak enak dan Anda tidak menghormati dia. Paham ya? Ini etika ketimuran. Nah, etika yang kedua, tata krama yang kedua adalah etika ketika menasihati. Nah, jadi ketika Anda itu melihat ada seorang teman Anda itu salah, Anda mau negur dia, junior Anda itu salah, tolong please jangan tegur dia itu di depan keramaian atau orang banyak. Itu sama aja Anda akan mempermalukan dia di depan orang banyak. Kalau bisa Anda itu menegur dia berdua di belakang kayak atau apa, atau nanti Anda chat dia by WA, bro, nanti gua kontak lu ntar malam ya, aku mau bicara sesuatu contohnya. Nah itu is okay gitu, tapi jangan di depan orang banyak karena itu akan merusak hubungan dan Anda nggak punya tata krama. Saya tahu meskipun Anda orang yang berpengaruh, tapi Anda mengkritik orang di depan orang begitu banyak, itu tidak baik ya. Yang ketiga adalah etika ketika Anda sedang mengekspresikan diri. Misalkan Anda baru saja dapat pekerjaan baru, yeay saya dapat pekerjaan, padahal teman kamu lokernya belum diterima semua. Nah itu saya rasa Anda mengekspresikan diri di tempat yang tidak tepat gitu loh contohnya. Atau Anda baru saja, yeay saya bulan ini mendapatkan income baru dalam jumlah yang cukup besar, sedangkan tim-tim yang lain mungkin masih belum mendapatkan sales atau closing sales yang begitu besar. Nah, Anda itu mengekspresikan diri seolah-olah Anda itu membuat orang lain insecure. Anda bisa membuat orang lain merasa nggak percaya diri dan Anda akan dicap sangat menyombongkan diri di depan orang lain. Anda bilang, nah Anda bisa aja mengekspresikan diri tetapi Anda tutup dengan satu kalimat. Saya doakan tim yang di sini yang belum dapat closing sales, saya doakan Anda juga bisa menyusul seperti kayak saya. Amin. Contohnya kayak gitu. Saya doakan teman-teman yang sedang berjuang mencari pekerjaan bisa dapat pekerjaan seperti kayak saya semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Nah, itu boleh. Nah, itu namanya Anda tidak akan kehilangan teman. Anda justru akan menjadi seorang sahabat yang sangat baik. Oke? Nah, itu tips yang ketiga. Dan yang keempat adalah etika ketika ngobrol.
Nah, jadi ketika ngobrol itu ada teman, kalian ngobrol masalah, jangan suka nimbrung. Anda demen, diem aja. Apalagi itu lingkungan baru, bukan lingkungan lama. Jadi ketika dia sedang ngobrol serius, Anda jangan ikut nimbrung. Itu akhirnya permasalahan tersebut, kalau Anda cerita ke orang lain, maka orang itu akan menunggu orang lain ini cerita tersebut, masalah tersebut. Jangan tunggu Anda kepo mau tahu sok masalah orang lain, diem aja. Bukan berarti kita itu apa, kalau ada sesuatu yang baru, kita menjadi pendengar yang baik. Niscaya Anda akan menjadi orang yang bijak, wise di tempat orang tersebut. Dan Anda punya sebuah skill dan kemampuan yang membuat orang lain itu akan lebih trust kepada Anda. Itulah 4 etika tata krama yang saya rasa ini hukum sosial kita yang harus kita kenali. Mungkin di sekolah kita tidak pernah belajar hal tersebut. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share, and always salam hebat luar biasa.